Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dan pencari makna kehidupan, selamat datang di kanal ini, tempat di mana legenda, ramalan, dan kisah kuno bertemu dengan renungan jiwa. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri Kitab Rahasia Sang Piningit, sebuah kisah penuh teka-teki yang konon ditulis di luar batas waktu dan ruang. Namun ingatlah, kisah ini bukan untuk dipercaya sepenuhnya, dan bukan pula untuk ditolak mentah-mentah. Ia adalah cermin bagi mereka yang berani menatap ke dalam diri dan mencari makna di balik rahasia semesta. Sebelum kita mulai menyelami lembaran penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan agar kisah-kisah spiritual dan mistik seperti ini terus bisa kami hadirkan. Subscribe bagi kamu yang haus akan pengetahuan kuno, ramalan, dan pesan tersembunyi di balik legenda yang terlupakan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama mendengar setiap kisah baru yang mungkin menyimpan petunjuk dari masa lalu untuk masa depan. Kisah ini bukan ajaran, bukan ramalan pasti, dan bukan pula tuntunan keyakinan. Ini hanyalah warisan cerita kuno, legenda yang hidup di antara kabut sejarah dan keheningan waktu. Ambillah hikmahnya, tinggalkan hal yang tidak sesuai dengan hatimu. Dan kini, bersiaplah. Tenangkan pikiranmu, atur napasmu, dan biarkan dirimu hanyut dalam keheningan lembaran tua yang berjudul Kitab Rahasia Sang Piningit. Konon pada suatu masa yang tidak tercatat dalam perhitungan manusia, langit pernah bergetar tanpa suara. Bumi bernafas lebih cepat, dan bintang-bintang membentuk garis yang tak lazim. Para penjaga malam menyebutnya sebagai tanda awal, pertanda dari sosok yang disebut Sang Piningit. Namun, siapakah dia? Tak seorang pun tahu. Hanya ada lembaran-lembaran kuno, berdebu dan lusuh, berisi tulisan tangan yang tampak bukan berasal dari manusia biasa. Dalam lembar pertama tertulis, akan datang masa ketika cahaya berpihak pada yang tersembunyi, saat kebenaran bukan lagi dicari, melainkan ditakuti. Apakah ini pertanda tentang perubahan besar? Ataukah hanya peringatan agar manusia tak terlalu yakin pada kuasa dirinya sendiri? Disebutkan bahwa Sang Piningit bukanlah sosok yang lahir dari kemewahan, melainkan dari keheningan. Ia tumbuh di antara waktu yang dilupakan, dalam kesepian yang penuh rahasia. Ada yang menulis bahwa ia pernah berbicara pada bayangan sendiri, dan dari percakapan itu, dunia mulai berubah arah. Tetapi siapa yang mendengarnya? Siapa yang mencatatnya pertama kali? Tidak ada nama, tidak ada saksi. Hanya simbol-simbol samar yang muncul di setiap akhir kalimat, seolah penulis kitab ini sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa halaman menggambarkan masa ketika manusia kehilangan arah, hati menjadi beku, dan kebenaran menjadi barang langka. Dalam keadaan seperti itu, muncul suara dari tempat yang tak diketahui. Aku datang bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menyeimbangkan. Namun, apakah suara itu benar-benar dari Sang Piningit, atau hanya gema dari harapan manusia yang tak sanggup menerima kegelapan? Di pojok halaman tertulis tanda aneh, perpaduan antara mata, api, dan ombak. Sebagian menafsirkan itu sebagai simbol kebangkitan kesadaran, sementara yang lain menganggapnya sebagai peringatan akan kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Konon, saat simbol itu muncul di alam nyata, dunia akan mengalami pergeseran ruhani. Ada yang menyebutnya masa kebangkitan, ada pula yang menyebutnya kehancuran. Namun, tak ada satupun yang bisa memastikan kapan itu terjadi. Kitab ini tidak memberikan jawaban, hanya pertanyaan. Setiap kata seolah dirancang untuk mengguncang keyakinan dan menggoda rasa ingin tahu. Apakah Sang Piningit manusia, cahaya, atau sekadar bayangan dari masa depan yang belum terbentuk? Pada akhir bab pertama, tertulis kalimat yang mengguncang jiwa siapapun yang membacanya. Jika engkau mencari aku di antara nama, engkau tak akan menemukanku. Tapi jika engkau mencari di antara rahasia dirimu sendiri, di sanalah aku menunggu. Kalimat itu berhenti di situ, tak ada tanda titik, seolah kitab ini memang sengaja dibiarkan terbuka, menunggu seseorang yang berani menafsirkan maknanya. Dan hingga kini, tak seorang pun tahu apakah kisah ini nyata, atau hanya mitos yang diciptakan untuk menenangkan hati manusia yang resah menunggu perubahan. Namun satu hal pasti, setiap kali kitab ini dibacakan, angin selalu berhembus lebih dingin, dan waktu terasa melambat, seakan dunia pun ikut mendengarkan kisah tentang Sang Piningit, yang masih tersembunyi di balik tabir rahasia semesta. Dalam lembaran kedua, tinta tampak lebih pekat, seolah ditulis pada malam tanpa bulan. Tertulis, sebelum terang datang, bayanganlah yang lebih dahulu terjaga. Kalimat ini menimbulkan tanya, mungkinkah Sang Piningit justru lahir dari kegelapan, bukan dari cahaya?
Kitab ini menyiratkan bahwa sebelum masa kebangkitan, dunia akan diliputi oleh kabut yang membuat manusia tak mampu membedakan antara benar dan salah, suci dan dusta, pemimpin dan penipu. Pada masa itu, kejujuran menjadi bahan tertawaan dan kebijaksanaan dianggap kelemahan. Di sanalah, menurut kitab ini, bayangan sang piningit mulai bergerak. Bukan dalam rupa, bukan dalam wujud, melainkan dalam getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang gelisah. Ia tak menampakkan diri, namun kehadirannya bisa dirasakan melalui kejadian-kejadian kecil yang aneh. Bunga yang mekar di tanah gersang, hujan turun tanpa awan, atau bisikan samar dalam mimpi seseorang yang kehilangan arah. Ada satu catatan misterius dalam halaman ini, ditulis dengan tulisan yang lebih kecil. Ketika fajar enggan datang, maka bayangan akan menuntun cahaya. Ia tak menunggu di istana, tapi di jalan yang penuh debu. Apakah ini tanda bahwa sang piningit bukan dari kalangan tinggi? Ataukah hanya lambang bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari penderitaan? Beberapa tafsir kuno menyebutkan bahwa sang piningit bukan sekadar manusia, melainkan cermin bagi hati manusia itu sendiri. Siapa yang melihatnya dengan keserakahan akan menemukan ancaman. Siapa yang melihatnya dengan keikhlasan akan menemukan penuntun. Maka mungkin yang dibangunkan oleh bayangan bukan dunia luar, tapi kesadaran yang telah lama tertidur dalam diri manusia. Namun di tengah tafsir yang menenangkan, muncul pula peringatan. Bila bayangan keluar dari kendali, maka fajar tak akan datang, dan dunia akan hidup tanpa waktu. Kalimat itu membuat banyak pembaca kitab ini takut untuk melanjutkan membaca, sebab tak ada yang tahu apakah sang piningit membawa penyelamatan atau kehancuran yang tak terelakkan. Di bagian bawah halaman ada gambar samar, sosok tanpa wajah memegang lentera, berdiri di tepi jurang antara dua gunung. Satu gunung diselimuti api, satu lagi diselimuti kabut putih. Lentera itu bergetar, seakan hendak padam, namun tak pernah benar-benar mati. Sebagian penafsir mengatakan, lentera itu adalah harapan manusia. Yang lain berkata, itu adalah rahasia yang tak boleh disentuh. Kitab ini seolah berbicara langsung pada pembacanya. Jangan mencari aku di tempat tinggi. Carilah di antara ketakutanmu. Sebab dari sanalah fajar sejati akan muncul. Apakah sang piningit adalah pembawa terang? Ataukah ia hanya bayangan yang datang untuk menguji siapa yang benar-benar mampu melihat cahaya? Tak ada kepastian. Hanya keheningan setelah setiap kalimat, seperti jeda antara mimpi dan kenyataan. Dan saat halaman ini dibalik, tinta di lembar berikutnya tampak lebih tua, lebih pudar, namun lebih bergetar, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam lagi. Dalam halaman ketiga ini, tulisan mulai kabur. Beberapa huruf tampak seperti telah dihapus oleh waktu, namun jejak tintanya masih meninggalkan aura dingin yang aneh. Di bagian atas tertulis dengan goresan halus, hanya mereka yang berani masuk ke sunyi akan mendengar napas waktu yang berhenti. Konon, di suatu tempat yang tak tertulis di peta, terdapat lembah yang tidak pernah tersentuh siang. Di sanalah, menurut kitab ini, sang piningit berdiam, bukan dalam tubuh, tapi dalam kesadaran yang melampaui ruang dan waktu. Angin di lembah itu tak bergerak, dan air di sana tak pernah beriak. Siapapun yang mencoba berjalan melewatinya akan kehilangan bayangan sendiri. Kitab ini menulis bahwa lembah itu adalah tempat di mana waktu bernafas ke dalam dirinya sendiri. Detik tidak berjalan, dan masa lalu serta masa depan saling bertemu, seperti dua cermin yang saling menatap tanpa ujung. Di tengah sunyi itu, terdengar bisikan yang tak pernah jelas bunyinya, tapi terasa mengguncang hati. Beberapa penafsir kuno menyebut bisikan itu berasal dari sang piningit sendiri, menguji sejauh mana manusia mampu mendengarkan tanpa telinga. Salah satu kalimat yang paling misterius dalam bab ini berbunyi, "Waktu berhenti bukan karena kekuatan, melainkan karena kerelaan untuk tak lagi mengejar." Apakah maksudnya sang piningit telah mencapai titik di mana semua pencarian berakhir? Ataukah ini pertanda bahwa dunia sedang mendekati masa ketika waktu kehilangan makna? Di sisi kiri halaman, tergambar simbol aneh, lingkaran yang retak di tengahnya, dengan satu titik cahaya kecil di dalam. Sebagian percaya itu melambangkan hati manusia yang terbelah antara logika dan nurani. Yang lain berkata, itu adalah peta menuju tempat tersembunyi di dalam jiwa, di mana sang piningit menunggu ditemukan. Namun kitab ini tidak berhenti pada gambaran keheningan. Di tengah bab, muncul peringatan yang ditulis dengan huruf lebih tebal. Bila lembah ini terguncang oleh suara manusia, maka rahasia akan pecah, dan waktu akan menagih janji yang belum ditepati.
Apakah maksudnya rahasia Sang Piningit tak boleh dibuka sembarangan? Atau mungkin dunia belum siap untuk mendengar kebenaran yang disimpannya? Beberapa halaman setelahnya hanya berisi kalimat berulang. Sunyi bukan kosong. Sunyi adalah tempat di mana rahasia bersembunyi. Kalimat itu tertulis hingga 6 kali, dengan gaya tulisan berbeda-beda seolah ditulis oleh tangan yang lain. Mungkinkah kitab ini pernah disentuh oleh lebih dari satu penjaga rahasia? Ataukah tulisan-tulisan itu muncul sendiri seiring waktu berjalan? Menariknya, di ujung lembar ini terdapat tanda seperti noda air. Namun jika diperhatikan dari sudut tertentu, tampak seperti bentuk mata yang menatap pembaca. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau memang sengaja dibuat untuk menguji keberanian mereka yang membaca hingga sejauh ini. Dan ketika halaman terakhir bab ini dibalik, tercium aroma samar seperti tanah basah bercampur dupa kuno. Tulisan pertama di halaman berikutnya tampak gemetar, seolah tangan penulisnya menulis dengan ketakutan. Lembaran keempat terasa berbeda. Kertasnya lebih tipis, dan warnanya keperakan seolah terbuat dari serpihan kabut yang mengering. Ketika disentuh, terasa dingin seperti logam di malam hari. Di bagian atas halaman, terdapat kalimat yang nyaris tak terbaca. Langit tak selalu di atas. Kadang, ia bersembunyi di dalam dada manusia. Kitab ini menuturkan bahwa setelah melewati lembah sunyi tempat waktu berhenti, Sang Piningit mendengar sesuatu. Suara yang tidak datang dari bumi, namun juga bukan dari langit yang dikenal manusia. Suara itu seperti nyanyian yang tak memiliki nada, seperti bisikan yang bisa terdengar di dalam jiwa tanpa melalui telinga. Dengarlah, wahai yang terpilih, begitu tulisnya, suara ini bukan untuk telingamu, tapi untuk hatimu yang mulai lupa pada asalnya. Beberapa penafsir menulis bahwa suara dari langit tak terlihat adalah wujud wahyu dalam bentuk kesadaran. Namun kitab ini tidak pernah menyebut nama langit, malaikat, atau sumbernya. Semuanya dibiarkan menjadi teka-teki. Bahkan kalimat berikutnya justru memperdalam misteri. Suara itu berkata, "Aku adalah engkau yang telah lupa pada diriku." Apakah artinya Sang Piningit berbicara dengan dirinya sendiri? Ataukah ini adalah percakapan antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, yang tak bisa dinamai, tak bisa digambarkan, namun nyata terasa oleh mereka yang hatinya telah bersih dari ambisi? Dalam bagian tengah bab ini tertulis kisah aneh. Diceritakan bahwa ketika Sang Piningit menatap ke langit, ia melihat bukan bintang, melainkan wajah manusia. Ribuan wajah yang saling berganti, menangis, tertawa, dan berteriak tanpa suara. Kitab ini menulis, di antara wajah-wajah itu, ia melihat masa depan yang sedang menatap dirinya. Tafsirnya beragam. Ada yang percaya itu pertanda bahwa Sang Piningit membawa cermin bagi umat manusia. Ada pula yang yakin itu peringatan bahwa setiap jiwa menyimpan langitnya sendiri, dan dari sanalah kebangkitan sejati akan dimulai. Namun kitab ini tidak berhenti pada kemegahan. Di bagian bawah halaman, terdapat tulisan yang terasa seperti peringatan. Jangan mencari suara ini dengan amarah, sebab bila kau dengar dengan niat menguasai, maka yang datang bukan langit, melainkan kegelapan yang menyerupai cahaya. Misteri semakin dalam ketika di halaman selanjutnya, huruf-hurufnya tampak bergerak samar, seperti bergetar ketika diterangi cahaya. Seolah kitab ini hidup dan bernafas, menolak untuk dibaca oleh mereka yang tidak siap. Di sela-sela huruf muncul tanda berbentuk spiral dengan titik di tengah. Beberapa peneliti kuno menyebutnya tanda pembuka langit. Simbol pertemuan antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Menjelang akhir bab, tertulis satu paragraf yang membuat banyak pembaca berhenti di situ, tak berani melanjutkan. Bila suara itu telah kau dengar, jangan berbicara pada siapapun. Sebab langit yang berbicara padamu belum tentu langit yang sama bagi orang lain. Diamlah, karena rahasia tak selalu harus dijelaskan. Dan di bawah kalimat itu, tinta berhenti tiba-tiba. Tak ada penutup, tak ada tanda tangan. Hanya garis tipis seperti bekas goresan pena yang ditarik panjang, seakan penulisnya tergesa-gesa menghentikan tulisannya. Atau mungkin diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata sebelum sempat menyelesaikan bab ini. Halaman terakhir ini tampak beda dari semua sebelumnya. Kertasnya kekuningan, dan di tepinya terdapat bekas terbakar seperti baru saja keluar dari api. Aroma samar dupa dan tanah basah masih terasa, seolah kitab ini baru saja selesai ditulis semalam. Di bagian tengah halaman, huruf-huruf besar tertulis tegak. Saat rahasia dibuka, bukan dunia yang berubah, melainkan mata yang melihatnya. Kitab ini menyebut bahwa pada masa tertentu, ketika manusia telah kehilangan arah, rahasia Sang Piningit akan terbuka dengan sendirinya.
bukan karena seseorang menemukannya, tetapi karena dunia telah siap untuk mendengarnya. Namun, kitab ini tidak menjelaskan bagaimana atau kapan masa itu tiba. Hanya ada tanda samar. Ketika langit dan bumi saling berbisik, maka rahasia pun bernapas. Apakah itu berarti bencana, kebangkitan, ataukah sekadar kesadaran baru yang muncul dari hati manusia sendiri? Tak seorang pun tahu, sebab setiap penjelasan selalu berakhir dengan tanda tanya. Dikisahkan bahwa Sang Piningit, di akhir perjalanannya, tidak muncul di hadapan manusia dengan keajaiban atau kekuatan besar. Ia datang dalam keheningan, dalam sosok biasa yang tak dikenali siapapun. Ia tidak memerintah, tidak memaksa, hanya menatap dan tersenyum. Dan dalam senyum itu, banyak orang tiba-tiba merasa seakan beban hidup mereka lenyap seketika. Kitab ini menulis, ia tak menukar dunia, tapi mengembalikan dunia pada dirinya sendiri. Namun, tak semua siap menerima kebenaran yang demikian lembut. Sebagian menolaknya, karena menganggap Sang Piningit terlalu sederhana untuk menjadi utusan perubahan besar. Sebagian lagi menentangnya karena takut kehilangan kuasa yang dibangun dari kebohongan. Dan disinilah kitab ini mengeluarkan kalimat yang seolah mengandung pesan tersembunyi. Ketika kebenaran menjadi sederhana, manusia lebih memilih kebohongan yang megah. Beberapa tafsir lama mengatakan bahwa inilah inti dari semua ramalan dalam kitab ini. Bahwa rahasia terbesar bukan tentang siapa Sang Piningit, melainkan bagaimana manusia mempersiapkan dirinya untuk mengenali cahaya dalam dirinya sendiri. Karena bila manusia tidak mengenali dirinya, maka bahkan jika Sang Piningit berjalan di depan matanya, ia tidak akan melihat apapun. Menjelang akhir halaman, tulisan menjadi makin kecil, seperti suara yang perlahan menghilang. Ketika rahasia dibuka, dunia akan bernapas kembali, bukan karena diselamatkan, tetapi karena sadar bahwa selama ini ia tak pernah benar-benar mati. Di bawahnya, hanya ada satu simbol terakhir. Sebuah lingkaran tertutup dengan satu garis vertikal menembus tengahnya, mirip seperti mata yang tertidur dan terbuka pada waktu yang sama. Tak ada penjelasan, tak ada huruf tambahan. Konon, siapapun yang membaca kitab ini hingga akhir akan bermimpi melihat cahaya dari balik kabut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menembus hati, membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Dan ketika mereka terbangun, dunia terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena diri mereka akhirnya mampu melihatnya dengan mata yang baru. Tak ada kepastian apakah kisah ini nyata, atau sekadar legenda yang ditulis untuk menjaga harapan manusia agar tak padam di tengah zaman yang gelap. Setiap lembar kitab ini bukan sekadar cerita tentang sosok misterius yang dinantikan, melainkan cermin bagi diri manusia. Rahasia terbesar yang disembunyikan bukanlah tentang siapa Sang Piningit itu, tetapi bagaimana manusia mampu menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Inilah pesan moral yang dapat dipetik. 1. Kebenaran sejati tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia berbisik dalam kesunyian hati yang jujur. Belajarlah mendengar dengan nurani, bukan hanya dengan telinga. 2. Kesederhanaan seringkali menyembunyikan kebesaran. Jangan menilai dari tampilan luar. Sosok yang paling sunyi bisa jadi memiliki cahaya yang paling terang. 3. Perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil. Dunia tidak akan berubah bila manusia masih menutup mata terhadap dirinya sendiri. Sang Piningit sejati mungkin ada di dalam setiap jiwa yang berani bangkit dari gelapnya ketidaktahuan. 4. Jangan mencari rahasia di langit, temukan ia di hati. Sebab langit sejati tidak jauh di atas sana. Ia bersemayam di dalam jiwa manusia yang sadar akan kebaikan dan kasih. Hikmah tidak untuk disembah, tetapi untuk dipahami. Kisah ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan. Agar kita mengingat bahwa kegelapan hanya ada ketika kita lupa menyalakan cahaya dalam diri. Pada akhirnya, kitab Rahasia Sang Piningit mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara logika dan nurani, antara ambisi dan kerendahan hati. Sang Piningit bukan sosok tunggal yang akan datang menyelamatkan dunia, melainkan kesadaran dalam setiap diri manusia yang sedang berjuang untuk menyalakan cahayanya kembali.